Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Oke teman-teman nih, di daerah saya sedang hujan besar. Saya itu sedang berpikir tentang negara ini, teman-teman. Jadi saya mengamati negara ini sejak tahun 80-an waktu saya masih umur 10 tahun waktu itu. Ya, jadi sudah berpikir tentang keadaan negara ini tahun 90 baru saya eh, mulai mengerti ya karena saya sudah ada di Jakarta waktu itu, sudah ketemu profesor-profesor ya dari luar negeri, dari dalam negeri, ketemu pejabat-pejabat, ketemu direksi-direksi dari perusahaan-perusahaan di Jakarta ya itu tahun 90. Nah, singkat ceritanya saya berada di lingkaran decision maker ya di negara ini waktu itu tahun 90. Jadi saya remaja itu sudah banyak melihat hal-hal yang menurut hati nurani saya bertentangan. Tapi apalah daya waktu itu saya baru semester berapa ya, semester 1 atau semester 2 itu ya. Nah, itu saya mulai bertanya-tanya dalam diri saya ya. Tapi ya namanya orang desa, orang kampung ya, apa kekuatannya nggak ada, cuma matanya tuh menyaksikan kelakuan-kelakuan macam manusia itu karena saya berada di lingkaran macam-macam profesi, ada birokrat, ada pengusaha ya, jadi saya banyak menyaksikan hal-hal yang menurut saya kok agak bertentangan dengan hati nurani. Nah, karena saya orang yang hitam putih, idealis banget ya teman-teman, yang benar, yang salah saya salah gitu. Kadang-kadang saya enggak, dan sampai hari ini pun saya tetap seperti itu. Ya, padahal di lingkaran saya itu mau jadi apapun saat itu gampang ya teman-teman. Nah, saya mulai sharing kehidupan ya teman-teman. Ke teman-teman tuh mak saya tetap di sonya ada ya. Karena memang saya bangga dengan kedesaan saya. Walaupun saya sejak remaja tuh kumpulnya orang-orang bule ya. Ya, saya tetap aja bahasa Jawa saya pakai setiap hari teman-teman. Ya, saya punya beberapa kantor ya, banyak kantor di beberapa tower di Jalan Sudirman, Tamrin itu saya ada beberapa kantor di situ teman-teman dulu. Tetap aja saya pakai sehari-hari pakai bahasa Jawa teman-teman. Walaupun ketemu orang-orang dari Cina, dari Korea, dari Eropa ya, tetap saya bahasa Jawa. Maksudnya kalau ketemu orang Jawa pakai bahasa Jawa di situ ya. Selalu otak saya Jawa gitu ya. Saya nggak gumunan ya teman-teman. Nggak gumunan. Nah sampai satu titik usia tua ya, sekarang udah 50 lebih ya. Jadi terlalu banyak yang saya lihat teman-teman dari segala profesi ya, dari pengusaha, dari birokrat, dari akar rumput ya, dari lembaga-lembaga, banyak sekali lah teman-teman karena saya banyak pengalaman yang saya lakukan sendiri ya, bukan katanya-katanya, pengalaman yang saya teliti sendiri, saya lakukan sendiri, jadi benar-benar informasinya itu A1 ya, karena diri sendiri yang melakukan perjalanan atau journey itu dan menelitinya. Akhirnya pada satu titik kok hari ini aja lah ya, saya langsung lompat ke hari ini aja ya. Saya sebenarnya nggak kaget ya dengan banyak koruptor di negeri ini dan satu orang memiliki 1 triliun. Itu saya sih nggak kaget ya sebagai orang yang perjalanannya panjang itu nggak kaget teman-teman. Karena sejarah perjalanan hidup saya itu saya benar-benar mengalami di lapangan ya, ketemu berbagai macam orang, orang kecil mencari keadilan. Orang kecil mencari keadilan gimana susahnya di negeri ini. Kalau teman-teman sekarang melihat orang kecil teraniaya dalam keadilan yang tidak mendapatkan keadilan, itu jangan kaget. Itu dari dulu ya begitu. Yang sekarang katanya lebih adil, enggak juga teman-teman. Lihat aja orang kecil mencari keadilan, saya setengah mati nyarinya.
Ternyata kan hari ini terbongkar kan, ada mafia peradilan. Itu baru satu tuh teman-teman yang terbongkar. Ya, baru satu lembaga tertingginya di MA. Padahal lembaga itu ada lembaga tinggi ya, atau pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Itu belum di bawah-bawahnya. Nah, di bawah-bawah itu ada makelar-makelarnya teman-teman. Itu baru dilihat dari yudikatif ya. Belum lari ke legislatif teman-teman. Cara mainnya beda di legislatif itu. Ya, kan teman-teman nggak usah ceritakan secara detail, lihat garis besarnya saja. Banyak anggota DPR yang ditangkapin KPK kan dulu, banyak kan. Akhir-akhir ini aja nggak terlalu ini karena nggak gencar penangkapannya. Terus lari lagi lompat lagi ke eksekutif. Banyak kan menteri-menteri, bupati-bupati yang ditangkap di KPK. Ya. Banyak. Apa artinya? Artinya tikus-tikus di negeri ini masih banyak. Sejak dulu ya. Dulu nggak separah ini. Sekarang parah. Kenapa parah? Karena gaya hidup banyak yang hedonis. Semua orang diukur dari harta, dari kekayaan. Semua orang nggak peduli. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh para orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki wewenang. Yang walaupun sudah disumpah, bahkan ada yang wakil Tuhan di bumi ini. Apakah kalian percaya? Kalau saya pribadi nggak percaya. Saya hanya percaya pada Artijo. Orang jujur itu kelihatan dari mukanya. Kalau teman-teman ya sudah pengalaman membersihkan hati, membersihkan diri, dan dia itu benar-benar takut dengan dirinya sendiri. Ya, di dalam dirinya itu ada Tuhan. Nggak perlu disumpah, dia lebih bersih teman. Tapi hari ini orang yang sudah disumpah atas nama Tuhan, ternyata apalagi ada emblem-emblem hakim. Banyak kan yang hakim korupsi ratusan miliar, puluhan miliar dulu ditangkapi. Bahkan ada hakim yang jidatnya hitam. Ya, kalau kemana-mana pakai bahasa agama, nggak taunya korupsi, dihukum dulu. Nggak usah saya sebutkan nama siapa, namanya pun membawa-bawa agama kan namanya. Kalau saya malu ya. Jadi ngaji itu nggak harus ngaji ya, pamer-pamerkan itu. Ngaji itu ya diri sendiri itu, jaga diri sendiri, ya ucapan sesuai dengan perbuatan. Dan kali ini banyak para pejabat, para orang-orang yang merasa berkuasa ya di dunia ini. Dia pakai bahasa-bahasa agama, pakai bahasa-bahasa kesucian, pakai pakaian yang melambangkan kebaikan, kesucian, nggak taunya lebih jahat dari pemulung, lebih jahat dari gelandangan. Ya, gelandangan itu nggak pernah mandi, nggak pernah cukur, nggak pernah pakai minyak wangi. Apakah teman-teman tahu mereka lebih mulia dibanding para tikus-tikus, para koruptor itu? Ya, kalau orang berpikir kayak saya, teman-teman akan tahu kenapa saya bilang begini. Dan jarang sekali orang yang mengambil pelajaran dari journey-nya, dari perjalanan hidupnya. Kalau saya serap satu-satu setiap perjalanan hidup saya. Kenapa ya begini? Kenapa begitu? Saya serap satu-satu, saya cari tahu. Saya sebenarnya udah apa ya, males membicarakan masalah kejahatan manusia di dunia ini, teman-teman. Makanya saya bilang hakim itu banyak yang masuk neraka. Ternyata hari ini teman-teman bisa baca, satu orang maklar kasus ada 1 triliun duit di rumahnya. Itu yang terbongkar, belum yang diselewengkan kemana-mana. Berapa ribu kasus. Teman-teman bisa cerna sendiri. Ya, ini harus ada pemimpin yang paripurna. Kalau enggak, Indonesia enggak berubah. Terima kasih sudah nonton. Nanti saya akan banyak sharing tentang kehidupan tanpa teks, teman-teman. Karena saya banyak mengalami kehidupan yang enggak semua orang alami. Ya. Terima kasih, sampai jumpa.